Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mujahidin, mahasiswa PPG PAI batch 4 mata pelajaran Al-Quran Hadis tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Takengon dengan NIM 254216011 pada hari ini, Sabtu 24 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Salamatul Walidaini Mendawa kelas 7 dengan materi memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semuanya sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada teman yang tidak masuk? Ada. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan belajar kita pagi hari ini Allah ridhai dan tentunya biar bisa memahami apa yang kita pelajari dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal Alamin. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Guru mau absensi agar Pak Guru tahu siapa yang tidak hadir, siapa yang sakit, dan siapa yang alpa memang tidak mau hadir untuk sekolah. Yang pertama, Ali Sabana, Aruman Hafiz, Asila Ar-Rahmah, Aktif. Selanjutnya kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti kita cinta terhadap bangsa dan negara kita sebagai bentuk nasionalisme kita. Nah, silakan bangun berdiri. Kita nyanyikan dengan kondisi hormat. Lihat ayat di depan. Indonesia tanah airku, tanah rumah bapakku. Di sanalah aku berdiri, menyanyikan nuril-Mu. Indonesia bangsaku, Indonesia Raya. Nah, silakan pada diri. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi kita, Pak Guru untuk kembali menghidupkan atau mengingat atau mungkin Anda yang pernah belajar sebelumnya mungkin di TPK atau di rumah dan sebagainya, mungkin belajar mandiri karena bahasa kita sekarang ini adalah memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Kira-kira sebelum itu siapa yang tahu apa itu ilmu tajwid? Ya, coba please. Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dan hukum-hukum untuk membaca Al-Quran dengan benar dan Nah,
Itu adalah pengertian ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari tentang kaidah atau tata cara membaca Al-Quran. Artinya kita harus membaca Al-Quran itu dengan benar. Tidak serta-merta harus kita baca. Kenapa? Karena punya kaidah masing-masing. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, indahnya membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid di dalam pertemuan kita tentu akan memiliki tujuan-tujuan yang harus kita benar-benar bisa capai dalam pelajaran kita dalam pertemuan ini. Yaitu yang pertama, memahami ketentuan hukum bacaan matobi. Ketika dimunculkan sifat yang namanya matobi, tentu harus memiliki ciri untuk bisa kita menentukan di dalam Al-Quran itu apakah itu matobi atau bukan. Selanjutnya tujuan apa? Memahami ketentuan hukum bacaan matobi mutasil. Terus selanjutnya ketentuan hukum bacaan matobi mutasil. Nah, untuk kedua tujuan ini, ketika kita akan membahas dua daripada subbab yang tadi sudah dicantumkan di dalam pertama bahasa. Kita akan fokus yang pertama, yaitu memahami ketentuan hukum bacaan matobi. Kita akan fokus di sini agar tidak salah. Nah, di dalam pembelajaran tadi tujuan kita tentunya untuk bisa memahami. Kenapa kita belajar ilmu tajwid? Untuk bisa memahami. Yang selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Kita ingin mencapai, kita ingin meraih dari apa yang kita harapkan. Apa capaiannya? Yang pertama apa? Mampu menerapkan hukum bacaan matobi. Ini khususnya di dalam pertemuan pertama kali ini. Kenapa di pertemuan kita kali ini kita akan fokus membahas tentang hukum bacaan matobi. Selanjutnya mampu menerapkan hukum bacaan mutasil. Mampu menerapkan hukum bacaan ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya untuk yang kedua, tiga. Kita fokus pada capaian yang pertama, yaitu mampu menerapkan hukum bacaan. Nah, ini coba sama-sama baca. Mulai dari bismillah. Sebelum kita lanjut ke materi kita tentang matobi tadi, kita akan sama-sama untuk merefresh, untuk menumbuhkan semangat lagi dengan melalui ice breathing, pemanasan. Coba seperti yang pernah kita lakukan, tentunya Pak Guru akan coba merefreshnya dengan cara menentukan atau bisa melihat bagaimana tingkat kefokusan kita selama belajar. Nanti ada mungkin yang lesu, mungkin sekarang jasadnya di dalam kelas tapi pikirannya mungkin di rumah, atau jasadnya di dalam kelas tapi nyawanya sudah di mana, di sawah atau di mana. Artinya apa? Tidak sejalan antara nyawa dengan jasad. Maka butuh ice breathing agar lebih fokus lagi. Mana semangat kalian? Mana semangat kalian? Mana semangatnya? Kurang semangat. Mana semangatnya? Mana semangatnya?
maka kalian harus tunjuk mana anggota tubuh yang dituju oleh Pak Guru. Mana anggota tubuh yang Pak Guru sebutkan, itu yang kalian tuju. Jangan salah. Mana yang Pak Guru sebut, itu yang kalian tuju. Jangan tunjuk apa yang Pak Guru tunjuk. Nih, bisa. Nah, sekarang Pak Guru bilang hidung, maka segera hidung. Pak Guru bilang mata. Oke. Sekarang fokus. Lihat dulu Pak Guru. Hidung. Tidak perlu disebut. Alhamdulillah masih ada nyawanya di dalam kelas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kita tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid. Namun kita fokus di dalam pertemuan pertama ini, yaitu membahas tentang hukum bacaan mad tabi'i. Apa? Hukum bacaan mad tabi'i. Agar kita tahu mana perbedaan mad tabi'i, mad wajib, mad jaiz dan sebagainya. Silakan anak-anakku perhatikan layar yang ada di depan dan simak video yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tajwid, yaitu mengenai mad tabi'i atau mad asli. Simak terus ya. Jadi, yang pertama kali harus kita ketahui apa itu mad. Mad menurut bahasa artinya tambahan. Kemudian, menurut istilah, mad itu adalah menambahkan atau memasukkan suatu huruf yang dibaca dengan huruf mad tersebut. Kalau kita berbicara tentang mad, mad dibagi menjadi dua. Nah, bisa dipahami apa yang disampaikan di dalam video? Ya, kita coba sebentar saja untuk menguji sejauh mana kita paham materi yang disampaikan di dalam video tadi. Tadi sudah disampaikan bahwa huruf mad tabi'i itu ada tiga. Alif, wawu, dan ya. Contohnya ya. Coba sama-sama baca. Di sini mana yang termasuk daripada pembacaan mad tabi'i? Di kalimat mana? Di kalimat hafalan. Oke, Pak Guru akan refresh kembali. Pengertian dan pembagian hukum bacaan mad. Oke, agar bisa diingat dengan lebih kuat. Yang pertama, karena fokus kita pada mad, yaitu artinya panjang atau tambahan. Ini tambahan bacaannya. Selanjutnya, secara istilah mad itu artinya memanjangkan bacaan Al-Quran apabila bertemu dengan huruf mad. Siapa? Pembagian mad, ingat tadi di video sudah dijelaskan pembagian mad itu ada dua. Nah, ada dua. Itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya mad asli. Nah, kita biasa sebutnya apa? Mad tabi'i, mad tabi'i yang di belakang. Perhatikan yang di belakang. Nah, yang kedua, pembagian yang kedua yaitu mad far'i.
bagian seperti yang disampaikan di video tadi itu. Manfaat itu apa? Yaitu bagian atau cabang-cabang dari martobi. Cabangnya. Selain yang mad asli ini, mad far'i ini bersumber dari martobi ini. Nah, ingat. Selanjutnya, hukum baca martobi, fokus pada hukum baca martobi. Apa itu martobi? Secara bahasa, martobi artinya ada. Itu secara bahasa, pengertian secara bahasa. Sedangkan tobi'inya apa artinya? Biasa. Sedangkan menurut istilah, martobi itu apa? Memanjangkan bacaan Al-Quran saat menjumpai huruf martobi. Nah, ingat catatannya. Cara membaca hukum baca martobi itu adalah dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. 2 harokat artinya 2 ketukan. Seperti contoh tadi yang kita katakan ma, jangan sampai lebih. Nanti beda hukum bacaan lagi, jangan pendek. Misalkan ini huruf coba bisa dibaca. Ingat 2 harokat atau 2 ketukan. Ma, jangan terlalu panjang. Ma, mi, mu. Coba sama-sama. Nah, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Coba contohnya yang bawah, coba dibacakan. Kurang jelas? Ini bukan baris ini. Asyhadu. Nah, itu contohnya alif setelah fathah. Ya sukun setelah kasroh. Ya sukun setelah kasroh. Contohnya biyamini. Selanjutnya setelah waw sukun berbaris sesudah dhammah waw sukun atau sesudah waw sukun dhammah. Sebelum bukan setelah, salah. Sebelum waw sukun berbaris dhammah. Contohnya bisa kelihatan? Fayaqulu. Nah, itu hukum bacaan martobi. Harus dipanjangkan sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, ini yang tadi. Perhatikan. Huruf-huruf martobi atau tanda-tanda martobi
ada pakai pengecualinya. Tadi ada mad dofi yang bertemu dengan hamzah, ada mad dofi yang bertemu sedangkan posisi hamzahnya berbeda-beda, ada yang di atas alif, ada yang di atas wawu, ada yang di atas ya. Maka tidak akan menjadi hukum bacaan mad dofi, tapi menjadi hukum bacaan yang lainnya. Ingat, tidak termasuk mad dofi. Seperti kata ma'un tadi, ma'un. Karena di sana ada hamzah, ada mad dofi tapi ada hamzah, maka ma'un kalimat itu tidak termasuk daripada mad dofi. Itu. Sekarang karena sudah tadi coba materinya, kita akan kerja kelompok. Pak Guru akan bagikan di sini lembar kerjanya. Artinya di sini ada nama, silakan ketua kelompok namanya nomor 1 dan anggota-anggota. Nah, perhatikan di sini ada perintah atau ada aturan yang dituliskan agar bisa mengerjakan tentunya sesuai perintah. Silakan kolom ini diisi nanti sesuai perintah. Apa perintahnya? Temukan contoh hukum bacaan mad pada ayat di bawah ini, lalu isi kolom kalimat atau contoh yang ditemukan. Artinya apa? Kolom ini kita isi dengan contoh mad dofi, lalu kita tulis Qur'annya ayat berapa di sini, Quran ayat berapa, dan keterangannya. Misalkan di sini Ghafurun, atau di sini ada contoh nih. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Maka dijelaskan surah apa, ayat berapa, lalu diberi penjelasan. Tandanya apa di sini? Ada alif. Sebelum alif berbaris fathah. Nah, di sini ada alif sesudah fathah. Nah, paham? Tadi kelompok 2, kelompok 3. Silakan diisi dan perhatikan. Silakan kerja sama bersama temannya, jangan kerja sendiri. Maka kerja bersama. Namanya kerja kelompok harus kerja sama-sama. Diskusikan itu mana contoh kalimat itu yang ada di tugas itu. Temukan. Karena tadi kita sudah membahas panjang lebar apa itu makrubi, apa huruf-huruf makrubi, kapan huruf itu jatuh menjadi baca makrubi. Nah, itu pasti akan kita temukan kalau kita tidak memahami materi-materi yang disampaikan tadi.
presentasikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami Tentang hukum bacaan. tentang hukum bacaan mad tabi'i dalam Al-Quran. Contoh materi. Contoh yang pertama, ulu bihim. Hulu bihim. Silakan didengarkan penjelasannya, apa alasannya ada di sana. Bisa ditemukan tentunya. At-Taubah ayat 15. Waw sukun sesudah Rumah. Hulu bihim. Terus nantinya wa yaqubu. At-Taubah ayat 15. Waw sukun sesudah dhammah. terus silakan perhatikan dengan artinya kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjasamanya. Ya. Silakan yang lain dengarkan dulu dosennya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, contoh materi Contoh materi hasil diskusi kami. waja'u. Keterangan ada alif sudah fathah. Itu dalam surah Yusuf 18. ayat 11. Terus 18. 2. Qomi fihi. Ya sukun sudah kasrah. Quran surah Yusuf ayat 18. Qalu. Waw sukun sudah dhammah. Quran surah Yusuf ayat 17. Wa tarokna. Ada alif sudah fathah. Yusuf 17. Yusuf. Keterangan waw sukun sudah dhammah. Quran surah Yusuf ayat 17. Jamilu. Keterangan ya sukun sudah kasrah. Quran surah Yusuf ayat 18. sampai di situ. Tidak ada contoh lagi yang bisa ditemukan. Tidak ada. Ada dari kelompok lain yang menyanggah atau mau bertanya? Tidak ada. Ya, jika tidak ada, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 3. Akan membacakan hukum bacaan tabi'i dalam surah Al-Mu'minun. Fa arsalna al-mu'minun ayat 33 ada alif surah Al-Fatihah. Wa kadzabu surah Al-Mu'minun ayat 34 ada waw sukun sesudah dhammah. Fihim surah Al-Mu'minun ayat 33 ada ya sukun berarti sudah kasrah. Ta'kuluna surah Al-Mu'minun ayat 34 ada waw sukun sesudah dhammah. Alladzina surah Al-Mu'minun ayat 34 ada ya sukun sesudah kasrah. At-Dunya surah Al-Mu'minun ayat 34 ada alif sesudah fathah. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih dibingungkan? Dari kelompok lain mungkin terdapat apa yang menjadi hasil temannya? Tidak ada? Alhamdulillah. Bisa dikumpulkan dulu hasil diskusinya. Hasil diskusinya dikumpulkan. Diskusi dulu. Hasil diskusinya. Nah, perhatikan. Setelah kita atau teman-temannya atau setiap kelompok mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusinya, kita akan refresh sedikit. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Telinga. Telinga. Ada telinganya yang di depan. Selanjutnya kita evaluasi dari apa hasil
diskusi tiap kelompok. Yang pertama yaitu dari kelompok pertama sampai ketiga, bahwa Pak Guru perhatikan bahwa masih ada teman yang tidak mau ikut kerja bareng atau kelompok gotong royong istilahnya, karena di sini kita mau tanamkan sikap gotong royong di dalam proses kerja kelompok. Selanjutnya anak-anak semua, kita masuk pada kesimpulan daripada apa yang kita pelajari. Kita diskusi setelah kita mendengarkan materi yang disampaikan baik melalui video maupun dari slide yang baru disampaikan tadi, lalu kita akan sampai kepada kesimpulan. Nah, sebelum sampai kesimpulan, ini sebagai refleksi, artinya untuk mengukur sejauh mana kita menjalankan ibadah membaca Al-Quran. Nah, silakan diisi sesuai keterangan yang ada. Ya, diisi dengan tentunya sejujurnya. Ingat, di sana ada keterangannya. Ada setiap hari, kalau selalu, artinya setiap hari membaca, sering itu lebih. Ya, kalau yang sudah, silakan pada dikumpulkan. Yang sudah bisa dikumpulkan. Sudah semuanya? Selanjutnya kita akan berada ke kesimpulan. Bisa dibaca? Sudah. Kesimpulan yang pertama apa? Membaca Al-Quran harus ada perintah Allah yang sudah disampaikan tadi di awal, yaitu warattilil Quran. Selanjutnya, sebelum kita tutup, anak-anak semua perhatikan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbaq wa min da'watin la yustajabu laha. Ini adalah doa anak-anak semua agar kita selalu mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Ketika kita belajar martobi dan kita sudah tahu tanda-tanda huruf-hurufnya, kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika membaca Al-Quran. Maka ilmu itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Itu maksudnya ilmu la yanfa'. Kita dihindari dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, maka kita tidak akan pernah perhatikan daripada hukum bacaan martobi tadi. Kita duduk materi kita. Tentu Pak Guru sampaikan bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas daripada bab yang kedua, yaitu tentang mad wajib muttasil. Tentang apa? Mad wajib muttasil.